Selamat malam para Buddha Mamaka sekalian. Pada kesempatan kali ini ingin mengajak para Buddha Mamaka yang memiliki ketertarikan dalam mendalami Dhamma ajaran Sang Buddha untuk bersama-sama belajar dari salah satu kisah dalam Jataka yang akan saya bacakan untuk didengar dan direnungkan bersama mengenai pesan-pesan moral di dalamnya yang mungkin dapat diaplikasikan dalam menjalani kehidupan dari masing-masing diri kita. Pertama-tama, sebagaimana diketahui bahwa Jataka merupakan salah satu buku dalam kitab suci Tipitaka yang khusus memuat kisah-kisah atau cerita dari Sang Bhagawa mengenai hal-hal yang pernah beliau alami dan saksikan di kehidupan-kehidupannya yang lampau. Umumnya kisah-kisah dalam Jataka mengandung pesan-pesan moral yang syarat akan makna dan teramat begitu bermanfaat jikalau dapat diambil pelajaran darinya di dalam membantu menuntun jalan hidup dari masing-masing kita agar tetap dapat berada pada trek yang sejalan dengan jalan Dhamma. Mungkin cukup untuk pendahuluannya. Selanjutnya bagi yang menyaksikan sambil duduk kiranya dapat mengambil posisi yang rileks sambil mendengarkan dengan seksama, dan untuk yang mendengarkan sambil tiduran dihimbau untuk jangan lekas terlelap agar tidak melewatkan bagian-bagian penting yang kiranya syarat akan manfaat. Marilah untuk mulai menyimak salah satu kisah Jataka yang akan dibawakan malam ini, yaitu Bhoja Janiya Jataka. Dalam tanda petik, meskipun dalam keadaan lemah, dan seterusnya. Kisah ini diceritakan oleh sang guru ketika berada di Jetawana mengenai seorang biku yang menyerah dalam pelatihan dirinya. Saat menegur biku itu, sang guru berkata, "Biku, di kehidupan yang lampau, ia yang bijaksana dan tekun dalam melakukan kebajikan, meskipun berada di tengah kepungan musuh dan dalam keadaan terluka, tetap tidak menyerah." Setelah mengucapkan kata-kata tersebut, beliau menceritakan kisah kelahiran lampau ini. Suatu ketika, Brahmadatta memerintah di Benares. Bodhisatta terlahir sebagai seekor kuda Sindu atau Sindawa keturunan murni. Ia merupakan kuda utama kerajaan yang dikelilingi oleh kemegahan dan kebesaran. Makanannya berupa beras usia 3 tahun yang sangat halus, disajikan dalam mangkuk emas yang bernilai uang 100.000 keping. Lantai istalnya, ya, jadi dalam tanda kurung istal atau ari, ini adalah bangunan yang digunakan untuk menyimpan kuda, atau bahasa umumnya kandang, dan sebagai tempat kuda beraktivitas seperti makan dan tidur. Jadi istal ini diberikan wewangian dengan 4 keharuman yang berbeda. Tirai merah tua tergantung di sekeliling dinding istalnya, sementara di atas istal itu terdapat sebuah langit-langit yang bertaburkan bintang-bintang emas. Dindingnya dihiasi dengan rangkaian dan untayan bunga yang wangi, dan sebuah lampu dengan minyak yang beraroma selalu menyala di sana. Di masa itu, semua raja di sekitar Benares menginginkan kerajaan Benares. Sekali waktu, 7 raja mengepung Benares dan mengirimkan sebuah pernyataan perang kepada raja yang berbunyi, "Serahkan kerajaanmu kepada kami, atau kita akan bertempur." Raja mengumpulkan semua menterinya dan memaparkan masalah tersebut di hadapan mereka semua, menanyakan apa yang harus ia lakukan. Mereka menjawab, "Anda tidak boleh keluar untuk berperang sendiri pada tahap pertama Paduka. Pertama-tama kirim kesatria ini dan itu terlebih dahulu untuk bertempur dengan mereka. Selanjutnya, jika mereka kalah, kita akan memutuskan apa yang harus dilakukan." Raja meminta kesatria itu menghadapnya dan berkata, "Dapatkah engkau menghadapi ke-7 raja itu, kesatriaku?" Kesatria itu menjawab, "Berikan kuda utamamu yang agung itu kepadaku. Maka bukan hanya 7 raja itu saja yang akan saya hadapi, namun semua raja yang ada di Jambudwipa.
Kesatriaku, bawalah kuda utamaku maupun kuda lain yang kau sukai dan pergilah bertempur. Baiklah raja yang penuh kuasa, jawab kesatria itu. Dan dengan sebuah busur ia turun dari lantai atas istana. Kemudian mengeluarkan kuda utama yang agung itu dan menyarungkan baju kuda padanya, serta melengkapi dirinya sendiri secara menyeluruh dengan mempersiapkan pedangnya. Dengan menunggang kuda yang agung itu, ia keluar dari gerbang kota. Dan dengan cepat, ia mengalahkan kubu pertama serta menangkap seorang raja hidup-hidup, membawanya sebagai tawanan di bawah penjagaan pasukannya. Kemudian ia kembali ke medan perang, mengalahkan kubu kedua dan ketiga. Dan seterusnya, hingga ia menangkap 5 raja hidup-hidup. Ia baru saja mengalahkan kubu ke-6 dan menawan raja ke-6. Saat kuda perangnya itu mendapatkan sebuah luka yang terus mengucurkan darah dan membuat hewan yang agung itu menderita kesakitan yang hebat. Mengetahui kuda itu telah terluka, kesatria itu membaringkannya di gerbang istana, melepaskan baju kudanya dan mempersiapkan perlengkapan untuk kuda yang lain. Saat Bodhisatta yang sedang terbaring sepanjang sisi tubuhnya itu membuka matanya, ia melihat apa yang dilakukan oleh kesatria itu. Penunggangku, pikirnya, sedang mempersiapkan kuda lain. Kuda itu tidak akan mampu mengalahkan kubu ke-7 dan menangkap raja ke-7. Ia akan menghilangkan semua yang telah saya perjuangkan. Kesatria yang tidak tertandingi ini akan dibunuh. Demikian juga dengan raja. Ia akan jatuh ke tangan musuh. Hanya saya sendiri, tidak ada kuda lain yang dapat mengalahkan kubu ke-7 dan menangkap raja ke-7. Maka sambil berbaring, ia memanggil kesatria itu dan berkata, "Tuan kesatria, tidak ada kuda yang lain selain saya sendiri yang bisa mengalahkan kubu ke-7 dan menangkap raja ke-7. Saya tidak akan melepaskan apa yang telah saya kerjakan. Beri waktu agar kaki saya siap untuk berdiri dan pakaikan kembali baju kuda itu pada saya." Setelah mengucapkan kata-kata tersebut, ia mengulangi syair ini. Meskipun dalam keadaan lemah dan tertusuk anak panah, saya terbaring. Masih belum ada kuda yang dapat menandingi kuda perang ini. Maka pakaikan baju kuda padaku, bukan pada kuda lain, wahai penunggang kuda. Kesatria itu menunggu Bodhisatta berdiri kembali, membalut lukanya dan melengkapinya dengan perlindungan. Dengan menunggang kuda perang itu, ia mengalahkan kubu ke-7 dan membawa pulang raja ke-7 hidup-hidup, yang diserahkannya dalam penjagaan pasukannya. Mereka membawa Bodhisatta ke gerbang kerajaan. Raja sendiri keluar untuk melihatnya. Makhluk yang agung itu berkata kepada raja, "Raja yang baik, jangan bunuh ke-7 raja ini. Ikatlah mereka dengan sumpah dan biarkan mereka pergi. Biarkan kesatria itu mendapatkan penghargaan dari apa yang telah kami berdua lakukan. Karena rasanya tidak benar jika seorang pejuang yang telah mempersembahkan 7 raja sebagai tahanan diperlakukan dengan buruk. Dan untuk Anda sendiri, lakukanlah perbuatan baik, jagalah sila, dan pimpinlah kerajaanmu dengan penuh kebaikan dan keadilan." Setelah Bodhisatta memberikan nasihat kepada raja, mereka melepaskan baju kudanya. Namun saat mereka sedang melepaskannya satu persatu, setelahnya, kuda mulia ini pun gugur. Raja menguburkannya dengan penuh hormat dan mengerahkan penghargaan kepada kesatria itu. Mengirim ke-7 raja itu pulang setelah mereka bersumpah untuk tidak akan bertempur melawannya lagi. Dan raja menjalankan kerajaannya dengan penuh kebaikan dan keadilan. Setelah kematian dari kehidupan itu, Bodhisatta terlahir di alam bahagia sesuai dengan hasil perbuatannya. Sang guru berkata, "Demikianlah para biku. Di kehidupan yang lampau, ia yang bijaksana dan tekun dalam melakukan kebaikan,
Bahkan saat berada di antara musuhnya dan berada dalam keadaan terluka berat, tetap tidak menyerah. Sementara engkau yang telah memutuskan untuk menjalankan ajaran ini, bagaimana bisa menyerah dalam pelatihan dirimu? Setelah itu, beliau memaparkan 4 kebenaran mulia. Pada akhir khotbah, biku yang hatinya dipenuhi oleh keraguan itu mencapai tingkat kesucian arahat. Saat uraiannya berakhir, sang guru mempertautkan dan menjelaskan tentang kelahiran tersebut dengan berkata, Ananda adalah raja di masa itu. Sariputta adalah kesatria tersebut. Dan beliau sendiri adalah kuda Sindu, keturunan murni itu. Dari kisah ini, tentunya bagi para Buddha Mamaka sekalian yang mendengarkannya dengan seksama telah dapat mengambil pesan-pesan moral yang dapat dijadikan sebagai contoh atau teladan di dalam membawa diri. Saya sendiri pun ingin memberikan beberapa pelajaran berharga yang dapat saya simpulkan dari kisah menarik satu ini. Pertama, sehubungan dengan perjuangan yang sehendaknya diperjuangkan hingga tuntas. Ini terlihat dari bagaimana Bodhisatta yang sebagai seekor kuda perang, meskipun telah dalam keadaan terluka parah, namun tidak bersedia untuk digantikan posisinya, karena mengetahui jika tidak ada kuda lainnya yang mampu menggantikan posisinya untuk meraih kemenangan di medan perang terakhir, yang mana dapat menjadi akhir yang sia-sia dari 6 kemenangan sebelumnya. Kedua, setelah dapat kembali ke medan perang dan meraih kemenangan dengan berhasil menangkap Raja ke-7 yang mendeklarasikan peperangan untuk merebut wilayah kerajaan Benares tersebut, dengan demikian ke-7 raja dari kerajaan yang menjadi lawan di medan perang telah menjadi tawanan, dan disinilah terdapat betapa elegannya cara penyelesaian sebagai akhir dari konflik antar kerajaan tersebut. Kuda yang agung itu berkata kepada raja, "Raja yang baik, jangan bunuh ke-7 raja ini. Ikatlah mereka dengan sumpah dan biarkan mereka pergi. Biarkan kesatria itu mendapatkan penghargaan dari apa yang telah kami berdua lakukan. Karena rasanya tidak benar jika seorang pejuang yang telah mempersembahkan 7 raja sebagai tahanan diperlakukan dengan buruk. Dan untuk Anda sendiri, lakukanlah perbuatan baik, jagalah sila, dan pimpinlah kerajaanmu dengan penuh kebaikan dan keadilan." Ini sejalan dengan sabda Sang Buddha yang termuat dalam buku Dhammapada. Yaitu dari bab 1, Yamaka Waga, syair berpasangan, ayat ketiga, 4, 5, 6. Bunyinya, "Ako cimang awadimang, ajinimang ahasime, ye catang upanayanti, werang tasang na samati." Ia menghina saya, ia memukul saya, ia mengalahkan saya, ia merampas milik saya. Selama seseorang masih menyimpan pikiran seperti itu, maka kebencian tak akan pernah berakhir. Ako cimang awadimang, ajinimang ahasime, ye catang nupanayanti, werang te supa samati. Ia menghina saya, ia memukul saya, ia mengalahkan saya, ia merampas milik saya. Jika seseorang sudah tidak lagi menyimpan pikiran-pikiran seperti itu, maka kebencian akan berakhir. Nahi werena werani, saman tidak kuda canang awerena cak samanti esa dhammo sanantano. Kebencian tak akan pernah berakhir apabila dibalas dengan kebencian. Tetapi kebencian akan berakhir bila dibalas dengan tidak membenci. Inilah satu hukum abadi. Pareca na wijananti, mayang eta yamma mase, ye ca tata wijananti tato samanti medaga. Sebagian besar orang tidak mengetahui bahwa dalam pertengkaran mereka akan binasa.
Tetapi mereka yang dapat menyadari kebenaran ini akan segera mengakhiri semua pertengkaran. Dan yang ketiga, raja menguburkan kuda mulia tersebut dengan penuh hormat, menganugerahkan penghargaan kepada kesatria itu, mengirim ketujuh raja itu pulang setelah mereka bersumpah untuk tidak akan bertempur melawannya lagi, dan raja menjalankan kerajaannya dengan penuh kebaikan dan keadilan setelah kematian dari kehidupan itu. Bodhisatta terlahir di alam bahagia sesuai dengan hasil perbuatannya. Bagi para Buddha Mamaka sekalian yang masih menyaksikan dan mendengarkan sampai pada bagian ini, saya merasa turut bersuka cita dan berterima kasih karena merupakan satu kehormatan di mana dapat saling berbagi dan belajar bersama. Sebagai penutupan, semoga pelajaran-pelajaran berharga yang terkandung dalam kisah Bhoja Janiya Jataka ini dapat diingat dan dijadikan sebagai salah satu pedoman hidup dari para Buddha Mamaka sekalian. Akhir kata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan semoga para Buddha Mamaka semakin tertarik untuk mendalami Dhamma sejati. Karena dengan mendalami Dhamma akan mengarahkan pada akhir dari penderitaan.